banyak orang culas yang akan terjaring dan terbuka aibnya. Maka disitulah siapa yang salah, dia akan terperangkap dalam langkahnya. Namun bukan berarti kenyamanan, ketentraman tanpa ada cobaan. Siklus alam berbicara lain mengenai ramalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu sagung dumadi. Si Romo, Sobat Romo Edi Ronggo dimanapun Anda berada. Salam jumpa lagi dengan Romo Edi Ronggo. Semoga dimanapun Anda berada senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilancarkan rezekinya, yang sakit diangkat penyakitnya, yang belum berjodoh segera dipertemukan jodohnya, yang bekerja dilancarkan rezekinya. Amin, Allahumma amin. Saudaraku, tanpa terasa perjalanan kita sudah sampai mendekati penghujung. Sesaat lagi kita akan melangkah. Para bini sepuh, para leluhur kita yang telah berpulang mendahulu kita telah banyak memberikan bekal, peninggalan, dan salah satunya adalah ramalan. Dalam pertemuan kali ini, Romo Edi Ronggo akan memaparkan sebuah ramalan yang akan kita hadapi mendatang. Dengan candra sengkala, satriya tata gapuraning nagara. Satriya tata gapuraning negara, jika diterjemahkan seperti itu. Negara 1, gapura 9, tata 5, satriya 5. Jika dibalik menjadi 1955. Artinya pada tahun ini masyarakat akan dihadapkan suatu kehidupan yang penuh rahmat serta barokah. Banyak para pencuri yang tertangkap, banyak orang culas yang akan terjaring dan terbuka aibnya. Maka disitulah siapa yang salah, dia akan terperangkap dalam langkahnya. Namun bukan berarti kenyamanan, ketentraman tanpa ada cobaan. Siklus alam berbicara lain mengenai ramalan tersebut. Karena ini menunjukkan angka kembar. Angka kembar yang artinya akan terjadi kekuasaan yang kembar juga. Kekuasaan yang kembar bukan berarti ada presiden 2, pemimpin negara 2, bukan seperti itu. Melainkan
Kembar dalam melangkah dan berkarya antara pemimpin pusat dan pemimpin daerah terjadi sinergi. Maka sudah pasti hal tersebut ada tantangan pro dan kontra. Dan disinilah letaknya siapa yang culas akan terlibas. Sopo cidro wahyuning sirna. Kembali ke tentang alam. Ini kita juga akan menghadapi cobaan seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Alam kurang bersahabat dengan kita. Air, tanah longsor akan terjadi di mana-mana. Air tiba-tiba rob, banjir kiriman ini akan melanda di berbagai wilayah kota. Maka kita harus tetap waspada. Jangan sampai kita mengabaikan lantas meninggalkan kewaspadaan, karena lebih baik berjaga-jaga daripada menyesal di kemudian. Saudaraku, tentang bencana ini tidak perlu banyak dikhawatirkan, karena bencana di tahun ini tidak banyak menimbulkan korban. Kalau toh ada korban, mungkin hanya beberapa harta benda yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Yang bergerak mungkin mobil, pesawat televisi, atau konsleting listrik dan lain sebagainya. Sedangkan yang bergerak hewani antara lain sapi, mungkin ternak ayam. Nah, ini yang memang perlu diselamatkan atau diwaspadai. Saudaraku, sekali lagi, ramalan ini untuk berjaga-jaga, bukan untuk diyakini. Namun manusia diwajibkan untuk selalu berusaha menjaga diri sendiri, menjaga keluarga, menjaga lingkungan. Sedangkan kejadian alam itu tak luput dari kuasa serta kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan disebut wuku marakeh, di mana wuku tersebut sangat berpengaruh bagi panjenengan yang ingin mengawali pekerjaan berdagang, membangun rumah, mendirikan bangunan, atau berkeluarga. Maka sekali lagi saya sampaikan kepada panjenengan yang sudah mempunyai calon jodoh, hindari, jangan laksanakan pernikahan, karena meskipun jodoh, rezeki, dan kematian itu ada di tangan Allah, namun di tanggal 1 sampai 4 tanggal larangan, apabila dilanggar resikonya sangat fatal. Demikian sahabat Siromo, apabila ada tutur sapa yang kurang berkenan di hati panjenengan, tolong komen, like, dan subscribe. Ikuti terus tayangan Siromo yang menayangkan tentang budaya spiritual dan budaya adat istiadat. Jangan sampai ketinggalan tayangan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Rahayu, Rahayu, Sagung Dumadi.